Kalau berbicara titik terendah, alhamdulillah ya qadarullah, mungkin Allah memberikan keberkahan pada perusahaan ini. Kita mungkin beberapa orang mengalami titik terendah dan lain sebagainya, tetapi kami alhamdulillah justru mengalami apa yang namanya growth ya, pertumbuhan. Perusahaan multibangunan ini berdiri tahun 1991, dikelola oleh 3 orang, ada 3 saham yang memiliki multibangunan. Namun semenjak 2001 itu murni kepemilikan saham tunggal, yang dimana pengelolaan kita makin lebih leluasa dan kita bisa lebih fleksibel. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahad Abdullah Bahmuda. Saya kelahiran Malang 25 September 84. Semenjak kecil sampai sekolah SMA itu di Malang, sampai akhirnya saya dijerumuskan oleh orang tua untuk datang ke Jember, sengaja karena memang di sini ada perusahaan yang sebelumnya adalah perusahaan keluarga, sekaligus saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Perusahaan multibangunan ini berdiri tahun 1991, memang perusahaan keluarga, tadinya berdiri dikelola oleh 3 orang, ada 3 saham yang memiliki multibangunan. Namun semenjak 2001 itu murni jadi kepemilikan saham tunggal, yang dimana pengelolaan kita makin lebih leluasa dan kita bisa lebih fleksibel. Dari tahun 91 sampai di 2001, alhamdulillah memang di masa-masa transisi itu di tahun 2001 itu kita karena memang keluar 2 orang dari saham kepemilikan saat itu, sehingga menyebabkan kita agak sedikit terguncang. Namun alhamdulillah qadarullah, atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan doa orang tua, Abah dan Umi saat itu, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan estafet perusahaan ini sampai hari ini, dari luas area 2000 meter menjadi hampir 2 hektar. Multibangunan sendiri kita bergerak di bidang industri beton. Awal mula kita home industry, memang diproduksi di beton tapi terbatas hanya di paving stone dengan menggunakan mesin-mesin yang sederhana, dan genteng beton juga dengan mesin-mesin yang sederhana pula. Dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan teknologi, dengan permintaan konsumen yang growth meningkat dan lain sebagainya, akhirnya kami menambah kapasitas mesin tersebut dengan mesin-mesin yang berteknologi tinggi, dan ada beberapa produk-produk yang tadinya kita juga nggak ada, akhirnya kita menjadi sekarang memiliki ada produk beton precast, beton pracetak, yaitu seperti U-ditch, saluran air, dan pagar panel beton. Sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, latar belakang keluarga kami juga bukan latar belakang keluarga yang memiliki latar belakang pengetahuan teknik sipil. Bahkan saya sendiri pun di Fakultas Ekonomi begitu kan. Orang tua juga intinya bukan orang yang pada basic di teknik ya, teknik sipil ya. Namun karena mungkin saat itu berpikir ada kebutuhan tertentu begitu ya. Ya memang kita awalnya itu karena melihat ya pakai sistem ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi begitu ya.
ya dari coba-coba akhirnya alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan kemudahan, kita diberikan kemampuan sampai saat ini tuh bisa growth, permintaan makin tinggi, dan alhamdulillah semua bisa menikmati hasilnya begitu. Kalau berbicara titik terendah, alhamdulillah ya qadarullah, mungkin Allah memberikan keberkahan pada perusahaan ini. Kita mungkin beberapa orang mengalami titik terendah dan lain sebagainya, tetapi kami alhamdulillah justru mengalami apa yang namanya growth ya, pertumbuhan. Meskipun sangat perlahan, karena memang dari dulu jadi orang tua itu mengajarkan bahwasanya bisnis itu tanpa menggunakan dana perbankan. Nah, jadi karena tidak menggunakan dana perbankan, makanya perusahaan kami itu bertumbuh, growth, tapi sangat pelan sekali begitu ya. Dan yang kami bisa rasakan manfaatnya saat ini karena kami adalah perusahaan organik, ya kan. Kami memang menerapkan bisnis organik di dalam perusahaan ini. Ya, secara cash flow kami cukup kokoh begitu ya, bertahan tanpa menggunakan modal pihak ketiga begitu kan. Dan alhamdulillah bisa kita rasakan saat ini perkembangannya dari sisi luasan perusahaan, dari sisi kapasitas mesin, dari sisi permintaan, dan mudah-mudahan kami kedepannya bisa menjadi leader di Jember ini sebagai perusahaan penyedia beton pracetak terbesar di Kota Jember dan Tapal Kuda. Jadi Abah itu memang dari dulu itu selalu mewanti-wanti kepada saya selaku putra. Saya kebetulan putra nomor 1, jadi selalu mewanti-wanti untuk jangan sekali-kali menggunakan dana pihak ketiga, terutama perbankan. Kalau dana pihak ketiga pinjam mertua, pinjam keluarga, pinjam teman, itu pernah kita lakukan dan alhamdulillah kita komitmen untuk segera mengembalikan. Tapi kalau untuk khusus untuk dana pihak ketiga yaitu perbankan, modal dari perbankan, memang dari dulu orang tua itu mewanti-wanti untuk tidak menggunakan itu. Karena pada dasarnya kalau orang tua saya mengatakan dulu itu kalau menggunakan dana bank itu bukan malah membantu sifatnya, tapi malah mencekik. Memang betul kan, ketika kita menggunakan dana pihak ketiga, terutama perbankan, secara tidak langsung kita akan bayar bunga, ya kan. Cash flow kita pasti akan terkuras secara nggak langsung begitu ya. Artinya makanya saya kadang-kala kalau melihat kawan-kawan saya begitu ya, yang menggunakan dana pihak ketiga, saya bilang kamu itu kalau menggunakan dana pihak ketiga itu orang yang dermawan, saya bilang gitu kan, karena perusahaan kamu itu malah membantu perbankan begitu, menggaji karyawan bank dan lain sebagainya seperti itu. Dari dulu memang kekuatan kita dari modal sendiri, dari modal ya istilahnya dari 1.000-2.000 rupiah begitu ya. Mengandalkan kekuatan modal sendiri, meskipun ada waktu transisi ya, masa transisi dulu ya, karena waktu itu kita menjadi saham tunggal, kan kita harus membayarkan ya, mengembalikan saham yang lainnya itu. Alhamdulillah ada, karena kita dipercaya ya, jadi modal kita itu trust begitu ya kepada orang. Kita diberikan pinjaman dari beberapa orang yang saya ingat itu dari Bondowoso, itu luar biasa. Sampai sekarang orangnya masih ada, saya saksi hidupnya, karena saya yang diajak sama orang tua saya untuk meminjam dana itu, dan saya sendiri mengembalikan. Karena waktu itu orang tua masih harus kerja ke luar negeri begitu ya, kembali untuk bekerja, untuk mencari tambahan modal begitu ya, untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Yang penting kita value-nya itu mungkin lebih pada keberkahannya. Jadi kita prinsipnya itu mencari keberkahan, meskipun kita perusahaan kecil ya kan, selalu orang tua itu yang penting berkah begitu ya. Yang penting berkah, mungkin seperti channel YouTube ini ya, lebih berkah begitu ya. Channel YouTube ini namanya lebih berkah. Jadi sesuai dengan channel YouTube ini. Jadi yang dicari itu adalah keberkahan, dan memang prinsip-prinsip di perusahaan kami itu cukup religius. Kenapa? Makanya berdiri ada
masjid yang berdiri di dalam perusahaan CV Multibangunan, yang sebelumnya itu kita hanya ada musola begitu ya. Jadi memang orang tua itu menginginkan dari dulu itu karyawan semua keluarga besar Multibangunan ini kita masuk surga bersama-sama. Proses pembangunan masjid ini kita laksanakan di tahun 2021. Prosesnya kita memakan waktu selama 1 tahun. Jadi Ramadan ketemu Ramadan, jadi tanggal 1 Ramadan itu setelah 1 tahun itu langsung kita gunakan untuk sholat taraweh itu. Jadi pembangunan masjid itu persis setahun dari 2021, berarti tahun 2022 itu digunakan untuk sholat karena waktu itu kita memang ngejar dan memang timingnya pas di bulan Ramadan, langsung kita gunakan untuk sholat tarawih berjamaah. Lalu kita langsung ada program iktikaf dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa program kajian-kajian yang kita laksanakan setiap hari di Masjid Al-Bahmudah ini. حي على الفلاح. Masuk surga bareng-bareng lah gitu ya. Makanya kan kenapa kita bikin program untuk setiap zuhur semua aktivitas kita hentikan, zuhur dan asar, kalau dulu zuhur saja, karena kita kapasitas masih menggunakan musola begitu ya. Kita mengajak karyawan-karyawan untuk sholat berjamaah, meskipun sangat berat ya untuk kita mengajak karyawan itu yang jumlahnya sekarang 200 orang ya, waktu itu mungkin sekitar 100 orang begitu ya. Itu mengajak untuk sholat berjamaah itu memang nggak mudah begitu ya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan akhirnya bergulir terus program tersebut, yang musola tadinya kapasitas hanya 12 orang begitu ya jumlahnya, atau maksimal 15 lah, itu penuh akhirnya musola itu. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya untuk orang tua itu punya cita-cita untuk membangun masjid di dalam perusahaan ini begitu ya. Sebelumnya musola itu sampai akhirnya kita itu melaksanakan sholat itu sampai sif-sifan begitu ya, karena jumlah 100 orang kan nggak mungkin bareng-bareng begitu ya. Nah, kalau dengan adanya masjid ini alhamdulillah bisa tertampung, ini kapasitas masjidnya bisa sampai 300 orang begitu. Kita pengen Multibangunan itu menjadi leader di beton pracetak ya, untuk kawasan Jember dan Tapal Kuda. Kita ingin membantu masyarakat untuk memberikan produk kita yang terbaik kepada masyarakat Jember di bidang beton. Kita ada paving, ada genteng beton, ada yudit, dan ada pagar panel beton. Itu menjadi leader nomor 1 di Jember dan di Tapal Kuda. Karena basic kita adalah perusahaan organik ya, jalani usahamu itu step by step, langkah per langkah, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu berambisi, nikmati prosesnya.